Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian membahas mengenai khasais al-kubra, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua telah memasuki daripada bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya pada waktu itu dilahirkannya manusia yang paling mulia di sisi Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkatnya datangnya bulan ini akan terlahir kembali dalam hati-hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkatnya bulan ini, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan berkatnya bulan ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan berkatnya bulan ini kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam bermimpi, berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan apa-apa yang kita bahas dan kita renungi daripada keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sampai pada ma waqa'a indal mab'athi minal mu'jizati wal khususiyat. Apa yang terjadi pada mab'ath ketika beliau diutus sebagai rasul, tentang apa saja mukjizat dan kemuliaan yang terjadi di saat itu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaq as-subh. Pertama kali sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, termasuk jenjang awal daripada wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu atau ar-ru'ya as-salihah, bermimpi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu itu sering bermimpi, mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang hak, mimpi bertemu para malaikat, mimpi melihat sesuatu hal yang dikaruniakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, fakana la yara syai'an illa mithla falaqis subh, ja'at mithla falaqis subh. Artinya ketika beliau melihat sesuatu sebelum apa yang akan terjadi, beliau sudah lihat di dalam mimpinya, kalau melihat secara nyata bahwa hal tersebut terjadi seperti apa yang beliau lihat. Kemudian setelah mimpi-mimpi tersebut, thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau mulai suka untuk menyendiri, berkhalwat. Ya. Maka beliau pun beribadah menyendiri. Dan ini biasanya proses dari seseorang ketika seseorang mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin membenahi dirinya, maka seseorang perlu yang namanya waktu untuk berfikir, mengulang dan tenang, yaitu dengan cara menyendiri. Yang bahasanya dengan khalwat misalnya. Ya. Khalwat itu artinya duduk sendiri, tidak ada orang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada siapapun, hanya sendiri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk merenung kembali kepada apa yang ada dalam hatinya, apa saja yang terlintas itu diperhatikan di dalam waktu-waktu semacam itu. Makanya para ulama ada yang namanya ibadah khalwat. Khalwat itu apa? Ya gitu, menyendiri untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya hal tersebut boleh dilakukan
tetapi jangan sampai meninggalkan hak-hak yang lain. Ya, jangan sampai seorang laki-laki katanya saya mau berkhalwat, akhirnya dia meninggalkan hak-hak istrinya atau hak-hak anak-anaknya. Tidak bisa. Ya, harus diatur waktunya. Atau seorang perempuan, udah saya mau khalwat aja. Khalwat akhirnya anak-anaknya terlantar, suaminya terlantar, dosa akhirnya. Ya, jadi bagi waktu. Ya, bagi waktu. Khalwat yang paling baik yaitu waktu ketika tahajud. Malam-malam orang-orang pada tidur, itu termasuk khalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubbiba ilaihil khala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau cenderung lebih suka untuk menyendiri, bahkan bukan saja menyendiri di rumahnya atau di kamarnya, beliau suka untuk pergi jauh. Ya, pengen sendiri aja. Bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau pergi ke gua, namanya gua Hira. Fayati al-Hira fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud layali dzawatil adad. Berhari-hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang berapa hari beliau membawa bekalnya ke sana. Makanan-makanan yang kira-kiranya cukup untuk berapa hari beliau bawa, duduk di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat itu belum ada wahyu dari Allah. Belum ada tata cara ibadah, tetapi Rasulullah hatinya sudah kenal Allah. Sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau khalwat sendiri di gua tersebut. Ya. Maka orang yang khalwat itu adalah orang yang duduk sendirian, tidak diganggu dengan apapun. Ya. Tapi kalau seandainya dia sekarang mau khalwat, duduk di kamar atau di tempat sendiri menyendiri, iya dianya sendiri, tapi megang HP. Ini bukan khalwat. Kenapa? Ya, HP-nya bisa menelusuri dunia semua. Bisa ketemu orang, bisa ngobrol sama orang, bisa melihat kegiatan orang. Ini bukan khalwat namanya. Ya. Sebenarnya dia sedang menelusuri dunia. Ya. Tetapi dengan HP-nya. Tapi enggak, khalwat ya. Makanya saya bilang sekarang ini, gak usah sibuk-sibuk mau khalwat, mau apa, gampang. Sekarang ini, matiin HP. HP matiin, itu udah khalwat aja udah termasuk uzlah, udah termasuk menyendiri udah. Buktinya kita kalau 2 hari HP nggak aktif, mungkin orang-orang pada nanya ini pulang nih kemana? Ini orang masih hidup atau gimana tuh? Apa yang terjadi? Ya kan? Subhanallah ya, zaman kita nih. Makanya gitu. Kalau bisa yang namanya seperti HP itu nggak perlu terlalu forsil kita. Ada waktunya istirahat, mati off. Ya, setidaknya apalagi yang muda-muda, biasanya mereka lebih teliti lagi dalam hal-hal semacam itu. Ya, nggak usah matiin HP-nya, matiin internet aja. Ya, matiin internet aja udah nggak ada apa-apa udah. Ya, berhenti semuanya, karena udah nggak ada zaman telepon, nggak ada zaman SMS. Paling kalau ada tagihan atau ada tawaran yang nggak jelas itu SMS. Kalau orang SMS itu udah jarang sekarang. Jadi kalau udah matiin internet aja udah, wah khalwat ini. Udah mulai khalwat. Makanya ya kita belajar dari hal tersebut. Artinya kita punya waktu untuk merenung. Punya waktu untuk menyendiri. Untuk mengoreksi diri. Koreksi diri. Saya ini gimana ya? Ibadah ini udah bener belum? Saya ini cinta sama Nabi udah kayak gimana ya? Saya koreksi nih amalan-amalan saya. Umur udah berapa lewat? Hari-hari udah lewat terus. Sebentar lagi akan pindah ke alam lain. Saya udah persiapan apa ya? Nanti kalau saya dikubur kayak gimana keadaan saya ya? Nanti kalau saya di padang mahsyar saya kayak gimana ya? Nah, ini pemikiran-pemikiran semacam itu membangkitkan nanti semangat dalam ibadah yang benar, memperbaiki tujuannya jadi benar lagi. Tapi kalau lalai, cuman gitu aja jalanin, bikin lupa orang. Walaupun di ibadah, kadang-kadang orang di dalam ibadah dia lalai. Subhanallah. Di dalam ibadah ya, karena kurang merenung, kurang tafakur, kurang menghayati apa yang sedang dia lakukan. Nah, ini salah satu faedahnya seseorang menyendiri itu untuk seperti itu. Dia kembali kepada dirinya, mengoreksi dirinya.
Saya sudah lakukan apa? Kesalahan saya ini sudah saya benahi atau belum? Amalan saya kayak gimana? Amalan saya sudah diterima atau tidak? Apakah sudah lebih baik atau enggak? Selama 1 bulan ini atau selama 1 tahun ini, apakah saya lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik, alhamdulillah, taufik dari Allah. Tapi kalau buruk, berarti astagfirullah, harus lebih baik lagi. Nah, ini salah satu fungsi faedah seseorang merenung, menyendiri untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan bertafakkur. Kalau khalwat itu bukan tujuannya bengong, bukan. Oh, khayal gitu. Bukan. Tapi khalwat itu atau menyendiri itu pertama untuk berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kedua, untuk tafakkur. Tafakkur itu apa? Ya, berpikir. Berpikir apa? Tentang apa yang kita pikirkan? Yang kayak tadi kita sebutkan. Misalnya tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah. Koreksi. Saya ibadah gimana ya? Bangun tidur, adab-adabnya tidur, doa-doanya, zikir di pagi harinya, terus sholat duhanya, sudah melakukan dengan baik atau tidak? Iya, alhamdulillah sudah dilakukan. Dilakukannya udah khusyuk, bagus, ingat pada Allah atau lupa-lupaan atau cuman lalai. Koreksi, merenung gitu tentang amalan ibadah. Terus juga termasuk yang penting direnungkan adalah banyaknya memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pikir, ya Allah, saya dikasih nikmat apa aja ya? Oh, saya dikasih tubuh, saya dikasih panca indera, kesehatan, alhamdulillah. Saya dikasih dimudahkan rezeki, bisa makan, bisa minum, bisa berpunya keluarga, bisa begini dan begitu, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Saya dijadikan umat Islam, saya tidak dijadikan orang-orang seperti ini, saya tidak Allah jaga saya dari ini, jaga dari sini, jaga dari ini, alhamdulillah. Nah, ini namanya tafakur atau memikirkan atau merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini tafakur semacam ini bisa membuat seseorang jatuh cinta kepada Allah. Benar-benar kalau benar dia renungi itu, ya Allah, saya dikasih nikmat ini, saya dikasih nikmat ini, ya Allah. Nikmat banget, saya dikasih banyak sekali, ya Allah. Nikmat ini, terus sampai bisa-bisa meneteskan air mata gara-gara malu sama Allah. Ya Allah, banyak dikasih tapi kok saya begini ya? Malu sama Allah SWT. Nah, ini termasuk buah hasilnya ketika seseorang merenung, tafakur. Termasuk yang perlu ditafakuri juga adalah bagaimana keadaan kita setelah wafat nanti. Pikirin. Karena itu sesuatu yang mau dipikir, tidak dipikir, pasti ketemu. Makanya bagusnya pikirin. Kadang-kadang kita aja, sesuatu yang belum tentu kita temui, kita pikirin. Ya enggak? Belum tentu. Misalnya, kita mikirin masa depan kita. Masa depan yang maksudnya nanti kalau saya tua, kalau saya nanti, kalau saya gini, kalau... Itu kita pikirin enggak? Oh, pikirin. Kadang-kadang sampai pusing, kadang-kadang sampai ini. Padahal udah pasti enggak ketemu. Belum pasti. Tua atau enggak tua nanti, atau bisa aja meninggal dulu. Atau anak kita pikir anak nanti kalau besar gimana ya, sekolahnya bagaimana, ini ya gimana, kita pikirin. Ya nggak apa-apa, mau pikir itu otomatis orang bakal pikir seperti itu. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah pasti dia akan nanti tumbuh dewasa kan? Ya belum tentu, bisa aja. Tapi ada sesuatu yang pasti kita temui, semua pasti akan mengalaminya, yaitu kematian. Wah, pasti mati. Tapi kita pikirin nggak tuh? Keadaan matinya kita kayak gimana nih kita? Kalau sudah datang nih waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, ini saya keadaannya seperti apa ya? Kalau saya sudah dimasukkan di dalam kubur, ini saya kayak gimana ya? Amalan saya diterima nggak ya? Yang menemani amalan atau malah jelek ya? Atau malah saya dihukum ya? Nah, ini tafakur. Memang berat, ngeri bahasanya. Nggak apa-apa, ngeri sekarang mendingan daripada ngeri nanti beneran. Karena Allah sudah janji, Allah tidak akan menyatukan dua rasa takut kepada seorang hamba. Kalau seorang hamba takut di dunia, maka di akhirat Allah akan memberikan aman. Udah takut, sekarang jangan takut, tenang, malah ditenang-tenangin. Tapi sebaliknya, kalau di dunia dia aman-aman aja, dikhawatirkan di akhiratnya ditakut-takuti. Nah, kalau udah ngeri takut di sana lebih bahaya, mendingan takut di sini. Ya, sebentar doang.
Di sana kan panjang, lama, kekal abadi apalagi. Tapi kalau di dunia ya nggak apa-apa, takut ya takut, sampai nangis, sampai merinding, nggak apa-apa. Memang disuruh seperti itu di dunia begitu. Tafakur, kita mikir, ya Allah, kalau saya meninggal gimana ya? Dalam kubur gimana? Ketika di padang mahsyar saya kemana? Bersama siapa? Dengan siapa? Keadaan saya gimana? Ketika ditimbang, ketika dihisab, ya Allah, amalan saya yang dihitung apa ya? Diterima nggak tuh kira-kira sholat, sedekah, ibadah saya? Ya Allah, saya nggak tahu. Engkau bisa terima, bisa tidak, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, gitu, munajat sama Allah. Itu hasilnya luar biasa. Ya, bertafakur semacam itu, inilah yang bisa membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita nantinya sehari-harinya. Nanti kalau mau beramal, takut sama Allah, ya Allah, takut. Mau menzalimi orang, takut. Karena ingat, kuburan, nanti disiksa, nanti ditanya sama Allah. Oh, jangan. Mau meninggalkan sholat, mau meninggalkan ibadah wajib, astagfirullah, nanti saya gimana? Sebentar lagi ini habis, sebentar lagi waktu sementara dong, nggak berani. Nah itu fungsinya. Tapi kalau orang lupa, nggak ingat akhiratnya, kita mau bermaksiat, selagi bisa dapetin sesuatu, ya udah tancap saja, kerjain aja. Nah, kan? Gara-gara dia lupa akan akhiratnya. Nah, ini salah satu faedah keutamaan seseorang berkhalwat atau menyendiri, merenung. Sambil dia menyendiri, dia bertafakur, mengingat ya dosa-dosa yang dia lakukan tuh udah berapa banyak dosanya saya lakukan. Allahnya gimana? Allah maafin, Allah tutupi, Allah perbaiki, Allah terima taubatnya. Subhanallah. Ya kan luar biasa. Itu tafakur tuh. Menunjukkan bahwa saya ini rendah, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, banyak dosanya, banyak salahnya. Yang baik hanyalah Allah. Semua gara-gara kebaikan Allah, bukan gara-gara saya baik atau saya berbuat apapun. Nah, ini tafakur semacam ini membuahkan hasil, menguatkan iman dalam hati, membuat orang itu merasa tawadhu, rendah diri kepada Allah, dan membuahkan hasil-hasil yang sangat bagus kepada seorang hamba. Nah, ini kenapa kita bawakan cerita tentang menyendiri atau khalwat? Karena Nabi SAW sebelum menerima wahyu, beliau hubbiba ilaihil khala, mulai menyukai untuk menyendiri, sehingga beliau beberapa hari duduk. Mungkin kita nggak bisa bayangin ya, kalau kita duduk sendiri, nggak ada orang sama sekali, nggak megang HP, nggak megang apa-apa, duduk sendiri di tempat jauh dari orang, bawa makanan aja, yang penting ada makanan, ada air. Sehari, 2 hari, 3 hari, kuat gak kita? Wah, bisa kita takut, mau ngapain saya, stres, iya kan? Nah, tapi mereka ahli ibadah nggak stres, malah seneng, malah nyaman, malah nikmat. Subhanallah. Berarti kan kita hakikatnya kita ini ngaku-ngaku cinta sama Allah, giliran disuruh menyendiri begitu, oh ngeri. Padahal kan itu sama Allah. Ente ini enggak enak. Berarti kita ini masih ada banyak cenderungnya kepada kecintaan kepada makhluk, kepada sesama, kepada orang, kepada yang menemani, kepada orang. Agar mereka itu seperti itu. Kenapa mereka kok melatih diri mereka khalwat? Ada yang sampai 40 hari khalwat, menyendiri 40 hari, nggak ada orang sama sekali. Untuk apa? Untuk menguji dirinya bahwa benar nggak dia benar-benar cinta sama Allah, atau cuma ngaku-ngaku doang. Kalau cinta sama Allah kan dia nggak bakalan bingung, nggak bakalan merasa kesepian, nggak bakalan merasa apa, karena dia sama Allah. Nah itu dia. Nabi SAW berhari-hari seperti itu. Thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaj limithliha hatta faja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Lalu beliau kadang-kadang kembali kepada Sayyidah Khadijah, atau Sayyidah Khadijah yang datang kepada Nabi membawakan bekal kepada Rasulullah. Dan disinilah sosok seorang wanita yang tidak egois. Ini kita belajar dari sifat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa egois maksudnya? Bahwa dia tidak kesal, tidak marah, mengatakan kenapa engkau menyendiri, ninggalin saya, menyendiri ibadah sendiri, saya ditinggalin, saya diginiin. Apa Sayyidah Khadijah seperti itu? Kalau Sayyidah Khadijah modelnya seperti itu, Rasulullah nggak bisa khalwat. Tapi apa? Didukung. Walaupun hal tersebut berat bagi seorang perempuan, ditinggal, ada anak-anak di rumah, ada ini, ya. Walaupun dibilang kewajiban nafkah atau apa, mungkin Sayyidah Khadijah udah kaya, punya uang, nggak perlu nafkah. Tapi kan mau ditemani, tidak mau ditinggal seperti itu, ya kan? Sifat tabiat manusia itu, bahwa tidak mau ditinggal, tidak mau
biarkan seperti itu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yang disukai oleh suaminya, dan hal tersebut adalah demi kebaikan dia, sesuatu yang dia firasati juga ini adalah calon nabi, ini adalah orang baik, ini adalah orang yang jujur, ini orang-orang yang dia mau khalwat, silahkan didukung. Nah, ini belajar untuk kita juga. Nggak harus dukung suaminya khalwat, enggak. Tapi kalau suaminya ingin berbuat kebaikan, dukung. Jangan dihalang-halangin. Suaminya ingin melakukan sesuatu ibadah atau takwa atau belajar ilmu, didukung. Ya, jangan disusahin atau jangan dibebani dengan pemikirannya. Ya, begitu. Jadi dibantu dalam hal tersebut, tidak disusahkan dalam kebaikan. Itu penting, karena seorang wanita punya pengaruh besar kepada laki-laki. Kalau dia itu tidak mendukung laki-laki tersebut, laki-laki itu bisa-bisa rusak, bisa-bisa nggak bisa baik. Makanya dikatakan pada setiap laki-laki sukses ada seorang wanita yang mendukungnya dan membantunya. Itu hampir kebanyakan seperti itu. Bahkan ada seorang ulama namanya dijuluki dengan Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid ini kalau diartikan sebenarnya namanya lucu. Namanya bukan Ibnu Daqiqil Aid, cuman dijuluki seperti itu. Yaitu anak Daqiqul Aid. Daqiq itu apa namanya? Misalnya Muhammad, tepung yang untuk masak waktu lebaran. Tepung lebaran lah kita bilang. Atau kita bahasanya berasnya lebaran, beras untuk hari raya. Kok bisa namanya begitu? Ibnu Daqiqil Aid namanya begitu. Kenapa? Karena ada kejadian unik. Dia dia ini mati nih. Ini aja nih, udah biarin. Ya, Ibnu Daqiqil Aid ini punya cerita. Dia ini seorang khotib, seorang ahli khutbah ceramah, dan mengarang kitab banyak. Suatu hari dia ketika bangga dengan subhanallah, saya banyak ngarang kitab, saya bisa ini. Dia bilang sama perempuannya, ente bisa apa? Dapur doang, nggak bisa apa-apa, cuman ini dapur, cuman ini dan itu. Saya nih ngarang kitab, saya bikin ini, saya itu. Kata istrinya, loh, kamu bisa begitu itu gara-gara saya. Kata istri, kamu bisa begitu tuh gara-gara saya loh. Itu berkatnya saya. Kata dia, apaan? Ilmu-ilmu saya yang belajar, saya yang susah, saya yang ini. Kok kamu yang ini? Enggak. Ya udah, dia diam. Ya udah, didiemin sama istrinya. Berapa hari udah menjelang lebaran. Ini kan biasa orang-orang ulama yang wara, yang tidak punya banyak harta, ya. Istrinya sabar, nggak ngomel, nggak itu, nggak gerutu. Nah, suatu hari itu istrinya menjelang hari raya, suaminya lagi ngarang khutbah buat besok mau khutbah lebaran. Malam-malam didatengin, besok nggak ada Daqiqil Aid, nggak ada tepung buat lebaran. Oh iya, insyaallah saya beliin, saya usahakan. Datang lagi, makanan buat anak-anak nggak ada. Nggak ada tepungnya. Makan apa anak-anaknya? Iya, bentar. Diulang lagi, nanti nggak ada nih. Gimana anak-anaknya? Gimana ini lebaran? Nggak ada kebutuhan nih, perlu ini, perlu itu. Pikiran masuk ke dalam pikirannya. Ketika dia pergi khutbah. Alhamdulillah. Daqiqul Aid. Dia nyebutin dalam khutbahnya keceplosan. Ngomong Daqiqul Aid. Tepung buat lebaran. Orang-orang bingung. Jarang khutbah kok ngomongnya kayak gitu. Bentar-bentar ngomong lagi Daqiqul Aid, kelepasan gitu. Kepikiran karena sesuatu yang dipikiri sama dia, jadi nggak konsen. Khutbahnya jadi berantakan. Pas turun, ya Syekh, kenapa ini, ada apa? Ini gara-gara orang rumah ini. Ini gara-gara orang rumah. Ya, balik dia ke rumahnya bilang, bener. Saya minta maaf. Terima kasih banyak sudah mendukung, sudah membantu, sudah berusaha
membantu saya seperti ini adalah berkatnya istrinya juga. Tuh lihat tuh peranan seorang wanita kepada laki-laki. Makanya banyak laki-laki nggak bisa istiqomah kebaikan ya gara-gara di belakangnya dirongrong terus. Aduh pusing udah. Pusing dianya nggak bisa apa-apa. Ibadah mau zikir sebentar aja. Ini, aduh. Dah pusing. Ya kan? Nah ini peranan seorang wanita penting. Nah itu kita lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah khalwat seminggu, 2 minggu, bantu. Silakan, bahkan dianterin, udah usia Sayyidah Khadijah bantu dianterin makanannya untuk Nabi, ini makanan, siapin semuanya, fasilitas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فأتاه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بقارئ. Jadi ketika sudah berlanjut beberapa bulan Rasulullah berkhalwat di gua tersebut bolak-balik, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tanggal 17, tempat nuzulul Quran. Dalam beberapa riwayat sebutkan seperti itu, bertepatan dengan nuzul Quran sama. Datang kepada Nabi SAW Jibril alaihissalam di depannya Rasulullah SAW begitu nampak. Lalu mengatakan kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad, Iqra. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Atau dalam makna yang lain, ditafsirkan oleh para ulama lain, Malladhi aqra, maksudnya baca, Malladhi aqra. Ya kayak malaikat Jibril bilang, Iqra, bacalah. Yang dibaca apa? Buku juga nggak ada, tulisan nggak ada. Memang beliau juga bukan orang yang bisa membaca, tetapi juga nggak ada sesuatu yang dibaca. Iqra, ma ana biqari atau malladhi aqra, apa yang dibaca? Maka malaikat Jibril pun katanya di sini dalam riwayat yang Sahih Bukhari disebutkan ma ana biqari fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahl. Beliau setelah diucap seperti itu oleh malaikat Jibril dipeluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang sangat keras sampai kata Rasulullah hampir bikin saya sakit. Saking kerasnya pelukan dari Jibril alaihissalam. Kemudian dilepas Rasulullah. Lalu diucap oleh Jibril, Iqra. Karena ma'ana biqari, apa yang akan dibaca? Dipeluk lagi oleh Jibril dengan pelukan yang sangat keras. Hatta balagha minnil jahd, sampai benar-benar saya itu capek daripada pelukan tersebut. Dilepas lagi. Iqra. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Dipeluk lagi yang ketiga kalinya. Dengan begitu keras, setelah dilepas, qala Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun wahyu kepada Rasulullah SAW dibacakan bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya apa rahasia daripada pelukan Jibril alaihissalam? Para ulama kebanyakan enggak ada yang tahu apa, biasa aja. Tetapi para ulama yang lain ada yang mengatakan di situ ada beberapa rahasia-rahasia yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tentunya malaikat Jibril nggak bakal ngerjain seperti itu sia-sia, iseng doang, nggak mungkin. Pasti ada tujuan, ada maksudnya, ada maknanya. Ya, tetapi mereka lah para ulama-ulama yang ahli dzauq, yang bisa mengerti daripada apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dan dilakukan seperti itu oleh malaikat Jibril untuk permulaan awal daripada Rasulullah menerima wahyu. Karena itulah ketika Rasulullah menerima wahyu seperti itu, faraja'a biha Rasulullah yarjifu fuadu. Rasulullah gemeter. Pertama kali menerima wahyu yang sangat berat, ya. Kalau kita kan pikirannya udah cuman lafaz doang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa beratnya? Ya, tetapi turunnya wahyu kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu sangatlah berat, bukan mudah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kata Allah, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini di atasnya gunung,
maka engkau akan melihat gunung tersebut menjadi khasyah, menjadi keras, menjadi gemetar dan pecah karena khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menerima wahyu ini siapa? Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Qur'an untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitulah Rasulullah faraja, maka Rasulullah kembali, langsung lari Rasulullah. Ya, ketakutan wajar, manusiawi. Walaupun Rasulullah udah tahu bahwa ini adalah malaikat, ini tanda yang sudah beliau nanti juga udah tahu Rasulullah. Karena beliau sudah mengerti bahwa beliau adalah Rasul sebelum menerima wahyu, udah tahu Rasulullah. Tetapi tetap saja hal tersebut adalah sesuatu yang baru yang mengagetkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kembali. Jarjif fuadu hatta dakhala ala Khadijah. Beliau masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Khadijah dengan terburu-buru, langsung bilang, selimuti saya. Gemetaran Rasul. Sambil menenangkan diri, Sayyidah Khadijah menenangkan, ada apa? Tapi Sayyidah Khadijah nggak banyak bicara. Orangnya bukan yang panik. Lihat Rasulullah seperti itu, ditenangkan aja. Nih kasih selimut, kasih apa, diem, gak banyak ngomong. Padahal kalau orang perempuan yang panikan kan, wah kenapa? Laki-lakinya tambah bingung. Bingungnya gara-gara paniknya itu orang, nggak bisa mikir akhirnya. Nah, tapi kasih waktu biar dia tenang, biar dia bisa menenangkan diri. Nah, Sayyidah Khadijah begitu, biarkan sampai benar. Hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai benar-benar udah gemetarnya udah mulai tenang, mulai ini baru Sayyidah Khadijah. Fa akhbara kabar, ditanya, "Kenapa? Ada apa?" Maka diberitahukan. Saya lagi khalwat, lagi beribadah, lagi begini, datanglah sosok seperti ini dan dia mengatakan ini dan mengatakan ini sampai saya ketakutan. Maka Rasulullah mengatakan, saya laqad khasyitu ala nafsi, terus terang saya ini takut terhadap diriku. Maksudnya saya khawatir terhadap diriku. Para ulama mengatakan ini kekhawatiran ini apa? Artinya ada yang menafsirkan khawatir bahwa ini yang turun wahyu ini bukan dari malaikat tetapi dari jin. Bisa aja. Ya, takutnya seperti itu. Atau takutnya Rasulullah, saya takut saya tidak kuat untuk menerima dan beban daripada risalah ini. Laqad khasyitu ala nafsi, saya sudah takut terhadap diriku sendiri. Ya, bisa saja diartikan saya takut tidak bisa menerima amanat beban sebagai rasul bagi orang-orang. Takut, nggak bisa, nggak mampu untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Maka Sayyidatuna Khadijah apa yang dia lakukan? Kata Sayyidah Khadijah, kalla, tidak mungkin, saya yakin engkau mampu, artinya begitu. Saya yakin, jangan takut. Apa? Wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu, tidak akan menelantarkanmu, pasti Allah akan menolongmu. Tuh Sayyidah Khadijah menguatkan Nabi SAW. Lalu apa? Beliau mengatakan, mengingatkan bahwa engkau ini orang yang mulia, memiliki sifat-sifat mulia, pasti Allah akan memuliakan engkau. Apa? Innaka latasilur rahim, engkau ini orangnya menyambung silaturahmi, kekeluargaan. Ya, sebenarnya kalimat silaturahim artinya silah, menyambung, ar-rahim yang masih memiliki kerabat atau hubungan keluarga. Jadi silaturahim itu, ya, atau kalau qati'ur rahim, memutus silaturahmi, adalah yang memutus hubungan khususnya kekeluargaan. Walaupun dalam bahasa kita orang-orang Indonesia, apa aja silaturahmi. Ya, orang mau kunjungan sama temennya aja nggak ada hubungan keluarga dibilangnya silaturahmi. Padahal dalam bahasa, dari sisi bahasa itu namanya ziarah. Nah, kalau kita kan ziarah kuburan. Padahal itu bahasa Arabnya. Kalau orang berkunjung kepada temannya di jalan Allah, temannya sesama muslim, itu namanya ziarah akhun fillah. Ziarah akh fillah. Berziarah atau mengunjungi. Ziarah itu artinya kunjungan. Mengunjungi saudara di jalan Allah. Tapi kalau yang namanya silaturahim, itu namanya menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi ada hubungan paman, bibi, anak, ibu, nenek, kakek, keluarga disambung, diberi hadiah.
didatangi, dikunjungi, itu namanya silaturahmi. Aslinya begitu. Ya, walaupun ya udah dah, kalau udah bahasa umum nggak masalah. Cuman saya jelaskan, kalau kita ketemu dalam lafaz-lafaz ilmiah atau hadis, ya seperti itu maksudnya, kekeluargaan. Ya, maka Nabi itu orangnya yang menyambung silaturahmi. Dan perlu kita ketahui yang namanya memutus silaturahmi, artinya memutus di sini membuat permusuhan, tidak mau saling sapa, marah-marahan, khususnya sama keluarga, pamannya, bibinya, ponakannya. Dia sih datang-datang nggak sapa saya, udah saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Waduh, ini namanya memutus silaturahmi. Itu adalah sifat-sifat yang tercela, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat artinya mendapatkan kecaman yang berat. Yuqatti'u arhamahum. Dia memutuskan silaturahmi, nggak mau. Ya, menyambung. Udah, nggak mau ketemu ini ya, biarin, nggak usah. Itu dosa besar. Katanya disebutkan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi, hubungan kekeluargaan diputus tanpa ada hak benar dari Islam atau apa. Tidak ada apa, pokoknya saya nggak mau ketemu dia. Pokoknya saya nggak mau nyapa dia. Pokoknya kita musuhan. Itu yang seperti itu kata Rasulullah. Dilaknat oleh Allah, terkena laknat Allah, walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Lagi ibadah nih di Ka'bah, tetap aja dilaknat. Makanya jangan putuskan silaturahmi, jangan putuskan hubungan, khususnya kekerabatan, keluarga, jangan. Ya. Belajarlah untuk memaafkan. Maafkan. Oh enggak, dia yang salah duluan. Jangan cari siapa yang salah duluan, tapi berlomba-lombalah dalam memaafkan duluan. Beda kan? Ada orang sukanya nyari yang salah duluan siapa. Ada orang yang mau saya yang duluan memaafkan. Nah ini, kalau mau bersifat baik itu saya ingin yang memaafkan duluan. Oh dia yang salah, iya saya yang minta maaf. Dia yang salah tapi saya yang mau minta maaf. Ya, saya berikan satu cerita ini luar biasa biar tahu orang-orang soleh bagaimana mereka ingin menjaga silaturahmi. Jadi ada seorang, dia bikin air, namanya tuh bikin air minum. Jadi di Hadramut itu banyak air di tengah jalan itu wakaf buat orang yang minum. Mau minum, mau minum tuh. Dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang lebih modern lagi, airnya dingin. Pakai alat kayak AC itunya, dicelup, airnya dingin. Kalau sana kan panas. Jadi kalau kita mau minum air dingin, kapanpun, dimanapun, di jalan tuh banyak. Itu di Hadramut. Kalah tuh orang Indonesia tuh sama orang Hadramut. Dari sisi ini kalah. Nggak ada kita dapati air wakaf di jalan, nggak ada. Adanya air dijualin. Ya. Tapi di sana wakaf banyak. Hampir setiap masjid pasti ada air minumnya, pasti. Jadi kayak apa ya? Kayak menara kecil gitu. Nah, ada keran-kerannya, ada gelas. Ya minum, ambil. Airnya dingin. Di mana-mana ada, subhanallah. Ini barangkali ada ini tempat, di situ ada lagi. Karena apa? Mereka tahu pahalanya sangat besar ketika seseorang mewakafkan air. Air kan sumber kehidupan. Orang nggak ada air mati, nggak bisa hidup. Kota nih cakep, desa, tempat bagus banget, tapi nggak ada airnya. Siapa yang mau tinggal? Nggak ada yang mau. Kota jelek, nggak ada apa-apanya, tapi ada air, masih bisa hidup orang. Makanya sumber kehidupan. Makanya mereka banyak mewakafkan. Ya, singkat cerita, ada orang bikin sumur kayak gituan atau bikin tempat air. Jadi wadah air dulu, bikin kotakan kayak tadi tuh, dimasukkan air wadah. Nah air tersebut itu apa ya, bolong gitu ya. Artinya ada lubang anginnya. Jadi nanti kan terkena angin, otomatis di Hadramut itu cuacanya namanya bukan tropis kayak kita, tapi kering. Jadi air yang terkena hembusan angin itu jadi dingin airnya. Jadi dipajang, ditaruh seperti itu, ditutupi dengan tutupan, lalu dibiarkan angin bisa lewat, itu airnya jadi adem. Dulu kan nggak ada AC, nggak ada listrik, airnya dingin. Nah itu wakaf. Diisi setiap berapa hari, diisi sampai penuh, nanti diminum orang, berapa hari kemudian diisi lagi, nanti berapa hari dibersihkan, begitu.
Setelah dia bangun seperti itu, setelah berapa lama, banyak orang yang mengeluh, airnya bau. Air itu kotor, ada kotorannya. Dicek, dibersihkan, iya memang ada kotorannya. Ada kotorannya. Dicuci, dibersihkan, pasang lagi, dikasih air lagi. Berapa hari lagi? Bau lagi airnya. Berarti ini sepertinya ada yang sengaja. Ada yang sengaja naruh kotoran di situ. Dia pengen tahu orangnya siapa. Ya udah, kita cek, kita isi air yang baru, terus dia mulai ngejagain gitu dari jauh tapi. Cek siapa sih, ada orang nggak yang iseng. Setelah berapa hari, waktu malam, pada Isya, orang-orang mulai sepi. Bener, dia ngeliat siapa? Pamannya dia sendiri. Bawa kotoran, buang. Ya Allah. Kira-kira kalau kita gimana? Wah, udah. Biar seluruh kota tahu bahwa dia yang berbuat, ya kan? Lihat pertama sifat yang baik dari orang tersebut. Dia tahu ini adalah pamannya sendiri. Dia istighfar dalam dirinya sendiri. Astagfirullah, ya Allah, saya salah. Berarti saya ada salah sesuatu nih sama paman. Kok bisa dia sampai kesal seperti itu? Oh, nyalahin diri? Koreksi diri. Dia begitu tuh kan pasti ada sebab. Pasti ada sesuatu, kita kurang perhatian, atau kita begini, kita begitu, apa, barangkali ada. Tuh, pertama. Kedua, dia tidak beberkan aibnya, nggak pulang ke rumah. Tahu siapa orangnya? Tahu, si fulan. Enggak. Dia bahkan menutupi aib tersebut kepada istrinya dan keluarganya. Nggak bilang apa-apa. Nggak bilang dong. Cuman, besoknya, dia bilang gini. Ayo, dia pergi ke pasar, beli oleh-oleh gitu, dia sesuatu ini, ayo ajak anak-anaknya, istri, ayo kita mau kunjungan ke rumah paman. Udah lama kita nggak kesana, udah lama kita nggak bawa apa-apa, udah lama kita nggak ke ini, mungkin kita udah kelamaan. Ayo kita kesana, ayo kesana. Jadi mereka nggak tahu apa-apa ini, tahu-taunya pokoknya pengen kunjungan aja ke rumah pamannya dia. Datanglah mereka semua, datang, kan orangnya nggak mungkin nunjukin bahwa dia musuh atau apa kan. Dia cuman kesel aja di dalam hati. Ya, nih paman minta maafnya, kita banyak salah, kita udah lama nggak datang, udah lama nggak kunjungan. Nih hadiahnya, nih dikasih ini, dikasih ini. Seneng pamannya. Oh, alhamdulillah. Setelah itu udah mulai bersih hatinya, artinya nggak ada unek-unek yang ada. Subhanallah, besok-besoknya dia taruh air, aman, airnya bersih. Nggak ada apa-apa. Bahkan ketika berapa hari dia ngeliat pamannya lagi datang ke situ. Bawa apa? Bawa bukhur. Bukhur itu dupa. Dupa ya untuk mewangikan air tersebut, diwangi namanya. Biar wangi airnya. Hai subhanallah. Tuh lihat tuh gimana mengatasi permasalahan. Nah, bukan emosi. Dia tahu-tahunya. Sekampung semua tahu. Nah, bukannya memperbaiki keadaan, malah tambah memperkeruh, tambah banyak musuh. Akhirnya udah keluarga ini sama keluarga ini musuhan. Semua kampung tahu ini musuhan. Nah, inilah. Lihat bagaimana mereka tahu bahwa memutus silaturahmi dosa. Kan dia yang memutus, dia yang memusuhi. Berarti kan dia yang dosa. Saya kan aman. Iya, tetapi saya ingin dia juga tidak dosa dong. Masa saya mau keluarga saya berbuat dosa? Saya nggak mau. Beda mungkin sebagian orang. Oh, dia yang salah, biarin dia terkena laknat, biar dia masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jangan begitu-gitu juga. Ya, masa mau tega banget saudaranya masuk neraka? Mau, seneng. Saudara kita terus, walaupun dia musuhin kita, walaupun, tapi seneng gitu. Ada orang masuk neraka gitu, seneng. Nggak boleh, harusnya kita punya hati jangan kayak gitu. Jangan jahat. Punya hati pengen semua orang masuk surga. Bahkan yang kafir pengen kita masuk surga. Maksudnya pengen dia masuk Islam, masuk surga. Harusnya begitu. Orang yang jahat pengennya dia jadi sadar, taubat, jadi baik lagi. Itu begitu harusnya. Bukannya orang, udah biarin dia terkena laknat sekarang. Biarin aja, rasain diri sendiri. Biar masuk neraka. Lah, itu cuman mengumbar emosi ya, cuman pengen senengin diri sendiri aja. Ini salah satu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada innaka latasilur rahim, engkau itu menyambung silaturahmi, tidak memutus, tidak bermusuhan.
Ya, makanya salah satu sifat tersebut disebutkan oleh Sayyidah Khadijah menunjukkan orang yang semacam ini nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat buruk kepada dia. Terkena fitnah, terkena ini dan itu, tidak. Allah akan jaga. Itu salah satunya. Dan Sayyidah Khadijah mengatakan, engkau ini orangnya silaturahmi, tidak memutus silaturahminya. Wa tasduqul hadits, dan engkau orangnya jujur, nggak pernah bohong. Orang yang jujur pasti disukai oleh Allah, dibantu oleh Allah. Ya. Sebaliknya orang yang suka bohong itu bahaya. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ayakdzibul mu'min? Galalah. Kalau seorang mukmin itu kadang-kadang bisa berbuat dosa, bisa aja. Bisa berbuat ini, bisa aja. Berbohong ya Rasulullah? La. Berbohong tidak. Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah, kata Allah SWT dalam firman. Sesungguhnya yang berucap dusta, bohong adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berani bohong. Orang mukmin enggak bohong. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur. Tasdiqul hadits. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang susah. Wa tuqri'ud dhaif, dan engkau menghormati tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan membantu dalam keadaan-keadaan yang susah. Orang-orang lagi krisis, orang-orang lagi butuh bantuan, orang-orang lagi ini, Rasulullah paling pertama bantu. Ya, inilah waktunya. Ketika seseorang membantu orang lain, kapan waktu yang paling tepat? Dilihat keadaannya, apalagi lagi krisis, lagi susah, lagi nggak ada kerjaan. Sinilah bantu. Ya, beli makanan, beli buat apa mereka keperluan. Itu Rasulullah SAW sifatnya seperti itu. Makanya Sayyidah Khadijah mengatakan, engkau ini punya sifat-sifat mulia seperti ini, Allah tidak akan melantarkanmu. Nah, itulah. Kemudian singkat ceritanya, Rasulullah dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ini masih kerabatnya Sayyidah Khadijah, masih ada hubungan keluarga. Dan Sayyidah Khadijah, seperti mana yang kita pernah sebutkan, sering mendengar dari Waraqah ibnu Naufal bahwa ada nabi akhir zaman yang akan datang, nabi yang akan diutus oleh Allah. Dan bahkan Waraqah sudah memprediksikan, ini Muhammad ciri-cirinya paling tepat nih sebagai nabi. Tapi kapan? Kok nggak ada tanda-tanda? Kok nggak ada ngomong apa-apa gitu? Sampai usia 40 tahun. Sedangkan Waraqah sampai tua, sampai buta, dan sampai udah cuman geletak di kasur aja udah. Orang tua banget. Datanglah Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal dengan Nabi, lalu mengatakan, wahai saudaraku, dengarkan dari saudaramu ini, yaitu Nabi Muhammad. Dia mendapatkan sesuatu dan melihat sesuatu. Apa? Ceritakan oleh Rasulullah, saya melihat begini dan begini. Kata Waraqah, demi Allah, ini wahyu yang turun kepada Nabi Musa. Sama. Engkau Nabi maksudnya. Benar. Ya. Walaupun Rasulullah nggak ragu, nggak perlu dikasih tahu sama Waraqah juga. Rasulullah udah tahu, cuman kan menguatkan lagi. Lalu beliau mengatakan, coba, saya ini masih muda. Saya akan membantumu, saya akan menolongmu, saya akan terus bersamamu. Apalagi ketika nanti kaummu akan mengusirmu. Kata Rasulullah, apa mereka akan mengusir saya? Nabi Muhammad orang yang terhormat, percaya, orang yang disukai, semua orang cinta kepada Nabi. Semua orang yang musuh, yang ini semua suka dan tahu. Kata, apakah mereka akan mengusir saya? Kata Nabi, kata Waraqah, tidak ada seseorang yang membawa wahyu seperti ini kecuali dia akan dimusuhi dan nantinya akan diusir. Akan dikeluarkan dari kota mereka. Ya subhanallah. Nah, setelah itu Waraqah bin Naufal tuafa, meninggal dunia. Kemudian fataral wahyu, belum datang wahyu lagi, jeda wahyunya. Sebagai persiapan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, untuk kajian kita pada hari ini adalah kisah mengenai pertama kali turunnya wahyu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan turunnya wahyu paling pertama adalah di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan, tapi paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat adalah di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Begitu. Allah taala a'lam. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bu, yang mau bertanya.
kita akan bertanya kedua. Maaf ya Bi, saya bertanya kalau misalnya ini waktunya mepet, nggak keburu baca, kita sholat sunat misalnya sholat hajat atau duha karena udah mau berangkat, jadi nggak keburu baca doanya, boleh nggak Bi? Tapi dalam sujud terakhir berdoa sendiri itu maksudnya. Bisa ya gitu ya? Iya, iya. Kalau dalam keadaan seperti itu boleh saja, ya nggak masalah. Namanya doa setelah sholat itu kan sesuatu yang dianjurkan, bukan sesuatu yang membatalkan. Walaupun ya kalau sempat tidak bisa sempat membaca doa yang panjang, kita baca doa yang paling simpel, yang paling pendek, yang paling doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua dapat kebaikan dunia, kebaikan itu kalau lagi, tapi jangan itu terus. Nah, malas, gak mau doa apa, udah itu aja dah. Gak mau doa yang lain ya. Ya singkat padat memang betul, tetapi memperbanyak doa dari sini itu juga termasuk suatu ibadah. Ya, karena Rasulullah doanya nggak itu doang. Rasulullah juga macam-macam doanya. Para ulama juga doanya macam-macam. Dan juga begitu. Jadi kalau memang ada mepet waktu atau apa ya dibaca sesingkat mungkin, sebisa mungkin. Sambil jalan boleh saja doa, sebenarnya sambil jalan pun boleh. Ya. Karena hati yang dimaksud adalah doa adalah hati. Walaupun lebih bagus doa dalam keadaan duduk, dalam keadaan ini itu lebih bagus. Tapi boleh aja. Nah, ada sebagian ulama, salah satunya guru kita Al-Habib Umar, saya lihat sendiri, beliau itu kalau lagi jalan itu baca Quran, beliau hafal. Kita itu punya rutinitas setiap hari Jumat pagi berziarah ke kuburan, ziarah Zambal, namanya kuburan para aulia, kakek moyangnya para habaib di situ. Itu kita lihat Habib Umar menemani kakaknya Al-Habib Masyhur, Allah yarhamu, Habib Masyhur yang memimpin ziarah, doa-doa panjang. Itu Habib Umar kadang-kadang diem aja, kita ngeliatnya gitu. Dia ngapain? Dia tidur atau ngapain? Tahu-taunya kita tahu bahwa beliau itu sedang baca Quran. Dari mana kita tahu? Kadang-kadang beliau lagi gini, saya perhatiin aja ngeliat. Diam, berhenti tau-taunya. Berhenti, nggak keinget. Langsung nengok, mana Quran, diambil Quran, dibuka, lalu tutup lagi. Berarti apa? Ada yang kelupaan. Ayat yang kelupaan nih, lanjutannya apa ya? Ini apa ya? Kadang-kadang namanya orang hafalan, kadang-kadang berhenti, dicari. Berarti beliau dari tadi tuh baca Quran. Baru kita tahu. Tapi nggak megang Quran, biasanya baca aja. Ya, di jalannya aja begitu. Ya, subhanallah. Ya, doa dan Rasulullah SAW berdoa di setiap waktunya. Ketika beliau naik kendaraan, ketika beliau turun, ketika beliau di dalam kendaraan naik, ya, atau turun begitu. Jadi boleh saja doa itu boleh sebenarnya di kapan waktu. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istri meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian suami menikah lagi, bagaimana kehidupan pasangan istri di surga? Sedangkan jodohnya terputus karena suami yang diharapkan menikah lagi. Pertanyaan kedua, mengenai ilmu fikih puasa. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dinukil dari hadis Sahih Abu Hurairah dari Ibnu Majah mengenai kifarat puasa karena jima di bulan suci Ramadan. Terdapat 3 urutan. Yang pertama memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Kifarat ini berlaku untuk suami saja atau istri juga. Jika dengan istri, bagaimana jika istri ini memasuki fase menstruasi? Anda yang dipilih adalah puasa selama 2 bulan. Iya. Jadi untuk masalah pasangan di dalam surga, ya. Ketika seorang menikah dan seorang perempuan meninggal duluan, ya,
lalu kemudian suaminya menikah lagi. Nanti bagaimana ketika di sorga, kalau dua-duanya masuk dalam sorga, apakah mereka berkumpul sedangkan dia udah menikah dengan perempuan lain? Atau sebaliknya, laki-laki meninggal duluan, ya, kemudian si perempuan ini gak mau menjanda seumur hidup, menikah juga. Dan itu halal, boleh aja, dia menikah. Gimana? Dan hal ini pernah ditanya kepada Rasul SAW. Tapi sebenarnya mereka pertanyaannya, si perempuan ini gimana statusnya? Nggak nanya laki-laki statusnya gimana. Karena mereka di zaman itu, yang namanya laki-laki punya 1, 2, itu biasa. Makanya mereka nggak bingung. Artinya kalau urusannya adalah seorang laki-laki, yang tadi kasus yang ditanyakan, perempuan yang meninggal lalu menikah lagi laki-lakinya, ya bisa aja semuanya di dalam surga bareng. Dan statusnya suami istri di dalam surga dengan istri yang banyak. Iya, istri banyak, memang kenapa? Ya, boleh. Nanti tenang aja, di surga nggak ada yang namanya cemburu, nggak ada. Jadi nggak sakit hati, nggak pegel hati, nggak. Jadi nggak usah dibayangin sekarang pegel hati. Jadi merem aja. Di surga nggak ada sakit hati, nggak ada pegel, nggak ada cemburu. Ya udah nikmat sendiri, punya kenikmatan sendiri, tahu. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tapi statusnya tetap seperti itu, tetap bersuami istri. Hum wa azwajum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqiun, dengan pasangan-pasangan mereka. Tapi yang ditanyakan perempuan. Nah, kalau perempuan kan nggak mungkin dua suami di surga, nggak mungkin juga. Satu tetap suaminya. Terus gimana? Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang wanita meninggal suaminya, menikah lagi, meninggal suaminya, menikah lagi. Mana suaminya nanti di surga? Ya, Sayyidina Asma binti Umais. Asma binti Umais ini seorang sahabat yang luar biasa. Pertama menikah dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib. Punya anak. Meninggal Ja'far bin Abi Thalib. Menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Punya anak. Meninggal Sayyidina Abu Bakar. Menikah lagi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah wafat Sayyidah Fatimah. Punya anak juga. Ini gimana nih? Suaminya yang mana yang jadinya? Dan kasus begitu banyak ya, di dunia, namanya di kehidupan dunia seperti itu. Tapi mana suaminya? Maka kata Rasul SAW, dia akan memilih, si perempuan ini akan memilih orang yang paling baik akhlaknya, berarti paling tinggi derajatnya. Dia akan memilih itu. Oh, yang paling tinggi saya mau yang itu. Ya udah, kasih sama Allah SWT. Jadi gimana? Gak usah terlalu baper sekarang. Biasa aja. Ya, nanti urusan kalau di surga udah, kalau udah masuk surga dulu nanti urusannya. Ya, insya Allah begitu. Adapun pertanyaan kedua mengenai kafarah as-shaum, kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Orang yang berhubungan badan suami istri di bulan suci Ramadan, ya, itu membatalkan puasa dan wajib kafarah. Kafarahnya tadi disebutkan, memerdekakan budak saya, nggak ada udah budak saya. Atau urutan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, paling berat. Ya. Atau kalau dia nggak kuat, nggak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Betul. Lalu yang wajib kafarah itu siapa? Pertama, kafarah itu tidak akan diwajibkan kecuali kalau memang ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, kejadian itu di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ada orang puasa Ramadan tapi bulan selain di bulan Ramadan, ada nggak? Ada dong. Qadha. Iya kan? Puasa apa? Puasa qadha Ramadan. Atau laki-laki juga ada juga ya, kalau sakit, kalau musafir kan bisa aja. Kejadian dia lagi puasa qadha, dia berhubungan badan, gimana? Kafarah enggak? Dosa iya, batal puasanya iya, tapi kafarah enggak. Wajib qadha aja lagi. Jadi hanya kejadian di bulan. Kedua, di bulan Ramadan pun kalau tidak ada udzur. Tidak ada uzur. Maksudnya uzur gimana? Ya, dia lagi musafir. Tadinya puasa, akhirnya udah nih batalin aja. Batalinnya berhubungan badan. Nah, gimana? Ini fikih ya, ilmu ya.
Maksudnya gimana? Maksudnya dia membatalkan puasa, tetapi memang boleh batal. Kan dia musafir. Gimana hukumnya? Kafarah enggak? Tidak kena kafarah. Karena dia memang dibolehkan, mau minum aja boleh. Ya, sama yang lainnya sama aja gitu. Terus juga setelah itu dilakukan dengan itu, lalu yang diwajibkan atau mewajibkan kafarah adalah si suaminya saja. Wah, istrinya enggak. Aman dong istrinya. Tapi jangan digodain suaminya. Ya, bahaya nanti. Akhirnya puasa 2 bulan berturut-turut mau. Hah? Kholwat deh suaminya akhirnya. Ya, makanya itu yang terkena kafarah hanya si suami. Makanya pertanyaan yang selanjutnya yaitu nanti haid, gimana haid? Enggak kena haid kan? Memang dia enggak ini. Tidak wajib puasa, memang bukan dia yang wajib suaminya aja. Walaupun yang godain istrinya, Tapi kebanyakan kasusnya karena suaminya ini. Ya. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kalau kita mendapatkan ilmu kan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Dan salah satunya kalau menyampaikan ilmu itu ke salah satu ke keluarga, itu Pak, itu apakah termasuk jihad? Termasuk? Jihad. Yang kedua, membalas ucapan assalamualaikum adalah wajib. Nah, kalau bagaimana kalau dalam bentuk tulisan seperti dalam WA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai mengajarkan ilmu kepada keluarga. Ya. Tentunya mengajarkan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain wajib secara umum. Ya, kadang-kadang nggak semua ilmu wajib diajarin kepada orang lain. Nah, ada ilmu-ilmu yang belum waktunya atau belum ininya. Ya. Tetapi ketika kita mengajarkan kepada keluarga, apakah termasuk jihad? Iya, termasuk jihad. Sama. Nggak harus keluar ke tempat orang lain. Keluarga sendiri itu lebih penting bahkan. Bahkan pahalanya 2 kali lipat. Pahala menyampaikan ilmu dan pahala menjaga keluarga sendiri, merawat keluarga sendiri, maka pahalanya insya Allah itu double lebih dibandingkan dia hanya fokus kepada orang lain sedangkan keluarganya terlantar tidak diajarkan apa-apa. Ya. Lalu pertanyaan kedua apa tadi? Oh iya, salam. Ucapan salam, assalamualaikum, maka jawabannya wajib, iya betul. Mengucapkan sunnah tetapi menjawab wajib. Tapi di sini wajibnya adalah wajib kifayah. Apa wajib kifayah? Kalau kita mengucapkan salam kepada orang banyak, sebagian dari orang tersebut walaupun satu sudah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dosa enggak? Enggak. Namanya wajib kifayah. Udah dijawab. Ya. Makanya mengucapkannya betul sunnah, tetapi menjawabnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Kalau ada sebagian orang udah jawab, ya udah cukup. Nggak harus semua ngejawab, enggak harus. Pertama itu. Kedua, ketika seseorang mengucapkan salam dari surat atau tulisan, dari WA dan yang lainnya, maka jawabnya gimana? Sama, jawabnya wajib. Tapi apakah wajib dijawab dengan tulisan juga? Itu enggak. Walaupun dia jawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu itu dijawab. Nggak dijawab lagi Waalaikumsalamnya dalam tulisan. Nggak masalah sebenarnya. Karena dia sudah jawab salamnya. Makanya jangan suudzon sama orang. Kita udah ngucap salam. Orang ini jawab doang, nggak ngucap balas salam nih. Salamnya dijawab. Nggak usah. Karena kali dia udah jawab dengan lisan, sudah cukup, itu aslinya. Ya. Walaupun ya lebih bagus lah kita jawab dengan tulisan juga lah. Balas jawabannya dengan tulisan lagi. Biar nggak fitnah kayak tadi tuh. Akhirnya kesel dianya. Nah, akhirnya gara-gara salam doang ribut. Ya, nggak usah begitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang bertanya kan? Ada gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ketika kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk melakukan ibadah pada malam hari, kadang kita suka terjebak siangnya melakukan hal-hal yang tidak bisa
tidak bisa tidak bisa mengamankan hasil ibadah malam gitu. Kan bentuk daripada ibadah itu apa, satu pengendalian diri ya gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana ketika kita untuk mempertahankan pahala ibadah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempertahankan pahala ibadah, yang namanya manusia ya, memang dia akan mengalami fase-fase naik turun, bahasa kita. Bahasa gampangnya naik turun, artinya ada kalanya dia beribadah, fokus, ibadah, khusyuk. Ada kalanya nanti terbawa emosi, terbawa ini dan suasana, keadaan, itu lumrah, wajar. Ya. Dan juga kita nggak perlu jadikan sebagai, oh kalau saya udah ibadah, terus saya ngerjain apa aja, kayak membatalkan ibadah itu. Nggak usah berpikiran seperti itu. Biar ibadah itu adalah ibadah. Ini adalah kesalahan yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Biar begitu aja. Jangan membatalkan ibadah, akhirnya bikin orang, wah percuma saya ibadah terus. Kenapa? Ujung-ujungnya berbuat salah lagi. Enggak, ibadah tetap ibadah itu untuk Allah. Saya memang lagi hati terbuka untuk ibadah, lagi senang, itu ibadah. Saya salah, yang namanya manusia, saya ingin memperbaiki kesalahan. Jadi jadikan kesalahan itu adalah sesuatu PR untuk kita perbaiki. Ini salah, iya saya salah. Terus saya ibadah ini percuma dong? Enggak, itu ibadah aja, biarin. Jangan dijadikan ini sebagai batal gitu ya, kayak orang sholat batal sholatnya dengan berbuat sholat. Enggak, ini enggak. Biar itu ibadah. Karena Allah juga tahu keadaan kita, bahwa itu dalam keadaan kita lagi seneng, lagi memang pengen ibadah, pengen khusyuk, kita ibadah. Tahu-taunya kita lagi sumpah, lagi begini, lagi ini, kesel, ucapan yang nggak benar atau berbuat sesuatu. Allah tahu. Manusia itu begitu keadaannya. Tapi yang Allah tidak maafkan ketika seseorang berbuat salah, dia malah sombong, dia malah lupa diri, dia malah tidak mau taubat, dia tidak mau membenahi diri. Itu yang Allah benci. Tetapi Allah memaklumi seorang hamba yang berbuat salah, itu memaklumi, bukan dibolehin ya. Lain. Maklum, berbuat salah, emang dia manusia berbuat. Tapi hebatnya dia mau kembali. Dia mau membenahi diri, dia mau bertaubat. Nah, itu yang Allah suka dari hambanya. Jadi Allah nggak minta dari kita tuh jangan sekali-kali berbuat maksiat sama sekali, nggak mungkin. Siapa kita, ya kan? Tapi ibadahlah kepada Allah sebaik-baiknya. Kalau berbuat salah gimana? Perbaiki, tutup kesalahan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka akan menghapus tuh. Ya, kita salah, astagfirullah, ini berbuat salah, sedekah, minta maaf ke orangnya, kasih hadiah kalau sama orang lain, kasih hadiah orangnya, saya ini ungkapan minta maaf saya, udah istighfar sendiri, nah udah, ketutup dosa yang sudah dilakukan. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mau menekankan lagi ya, mau meyakinkan lagi. Jadi ada pertanyaan juga kan, kita itu termasuk menganut mazhab Syafi'i. Nah, antara istri dan suami itu ketika ada wudhu itu berarti batal gitu. Nah, jawaban saya waktu itu menurut pemahaman dan sudah belajar juga, karena suami itu bukan muhrim, jadi bisa dinikahi, sehingga kalau kita bersentuhan dalam keadaan wudhu itu berarti membatalkan wudhu. Tapi ada juga beberapa teman saya yang menganut ketika dia punya wudhu, suami punya wudhu, ketika bersentuhan itu tidak batal. Nah, itu bagaimana penjelasannya Bib untuk meyakinkan lagi. Itu yang pertama Bib. Terus yang kedua, untuk status muhrim ya Bib ya, antara om dan tante ini saya masih kadang bingung nih Bib. Yang saya pelajari itu adalah ketika adik-adik ayah misalnya atau kakak-kakaknya ayah, nah itu berarti untuk saya pada om-om saya itu tidak batal, tapi untuk om-om saya ke adik-adiknya ibu atau kakak-kakaknya ibu berarti saya batal. Apakah betul begitu atau bagaimana? Yang kedua gimana? Nah, terakhirnya? Yang kedua, enggak, yang terakhirnya yang terakhir, yang batal. Misalnya ayah punya adik, punya kakak, nah berarti kan saya manggilnya om Bib. Iya. Nah itu berarti tidak batal. batal wudhu. Nah kalau misalnya ibu
punya adik, punya kakak, nah itu juga om saya juga Bib, tapi batal wudhu kan Bib? Enggak juga. Tidak batal. Itu om juga. Maksudnya itu khol namanya dalam bahasa Arab. Ya, sebentar. Kita jelaskan. Yang tadi apa? Tentang batal wudhu antara suami istri. Ya. Betul, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dan dua-duanya dewasa maka membatalkan wudhu. Mau dia suami istri atau bukan suami istri. Ya, itu membatalkan karena tidak ada hubungan mahram. Karena Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, "Au lamastumun nisa," atau kalian menyentuh seorang wanita. Ya. Wanita tersebut yang dimaksud adalah bukan tidak ada memiliki hubungan mahram, maka batal wudhunya. Adapun orang yang mengatakan enggak, kalau suami istri enggak batal. Jadi kalau pendapat pribadi enggak bisa ya orang ngarang-ngarang sendiri. Oh enggak, menurut saya enggak ada menurut saya. Nah, ada menurut ulama, menurut Nabi atau menurut ulama paling tidaknya. Kalau menurut saya enggak ada. Ya. Karena bukan orang yang bisa menentukan hukum atau dia belajar sampai dia bisa tahu mana hukumnya secara langsung. Tapi secara umum, kalau mau dibilang ada mazhab lain, ya memang. Mazhab Imam Malik misalnya, beliau mengatakan persentuhan antara laki-laki dengan perempuan sama seperti kita. Tidak ada hubungan mahram, tetapi dengan syarat tidak dengan syahwat. Kalau dia bersentuhan tidak ada syahwat, biasa aja, kena kesentuh, maka tidak batal. Itu mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, tetap mau syahwat nggak syahwat tetap batal selagi bersentuhan. Mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah lebih lagi, beliau bersentuhan kulit laki-laki perempuan tidak batal sama sekali sampai berhubungan badan. Nah, berhubungan badan batal. Beliau maunya begitu, artinya memahami dari firman Allah, "Aw lamastumun nisa," itu berhubungan dengan istri. Kalau hasil itu pendapat madhab, betul. Ya. Nah kalau dia seandainya menganut madhab Syafi'i, ya harusnya dia mengikuti madhab Syafi'i. Sesuai dengan madhab Syafi'i bahwa itu adalah membatalkan maka wudhunya itu. Tapi kalau seandainya dia mau, enggak saya mau madhabnya Abu Hanifah aja nih, mau batal, ya silakan. Tapi wudhunya sama seperti Abu Hanifah, biar tahu caranya, ibadahnya. Jangan ngikutin madhab Imam Abu Hanifah. Pada satu sisi lain ente nggak punya wudhu dalam madhab Imam Abu Hanifah, wudhunya nggak sah misalnya. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi misalnya. Nah itu perlu diketahui seperti itu. Ya terus gimana kalau orangnya bersikeras nggak mau, pokoknya begini saya maunya, ya terserah dia. Kalau udah begitu gimana lagi? Kalau dia pun nggak mau punya wudhu, nggak mau sholat juga kita nggak bisa nentuin apa-apa. Cuman kita kasih tahu aja seperti itu, secara ilmiahnya seperti itu. Terus masalah hubungan mahram itu dalam kitab-kitab disebutkan siapa sih yang mahram. Itu artinya kita tidak boleh menikah dengannya. Kerabat, ya tentunya kerabat. Kalau bukan kerabat apalagi. Ini kerabat yang kita tidak boleh menikahinya. Arti tidak boleh, tidak sah untuk dinikahi. Siapa? Misalkan dari perempuan, dari sisi perempuan, dia berarti kan kayak ayahnya, kakeknya, ayahnya lagi terus ke atas, atau anaknya dia, anak-anaknya itu kan nggak mungkin dinikah. Ya udah jelas itu. Yang kadang-kadang membingungkan apa? Yang namanya tadi paman, am atau khol. Am itu adalah saudara laki-laki dari ayah. Dia punya ayah, punya kakak, punya adik laki-laki. Itu om panggilannya. Tidak batal wudhu karena pamannya. Begitu juga khol. Khol itu saudaranya ibu. Ibu kita, yang penting ibu kandung, bukan ibu mertua. Beda kan? Ibunya dia memang, bukan ibu angkat. Ini ibu maksudnya ibu asli. Nah, itu punya saudara laki-laki, kakak atau adiknya. Nah, itu mahram. Nggak batal wudhu juga, dan juga dia tidak bisa menikah dengan pamannya sendiri. Nah, kalau yang mirip-mirip tetapi kadang-kadang orang bingung, istrinya mereka, atau kita kalau laki-laki, kalau perempuan suaminya. Perempuan, ya ibu-ibu ini semuanya punya paman, punya apa namanya Muhammad, punya bibi.
punya bapak, bapaknya punya adik laki-laki perempuan. Adiknya bibi kan? Bibinya nikah. Panggilnya apa tuh? Om juga akhirnya. Mahram nggak tuh? Nggak. Nah kok bisa? Kan dia deket setiap hari. Kayak ponakan saya, ponakannya iya. Ponakannya siapa? Ponakan dari ibunya, istrinya apa dari omnya? Ah enggak, istrinya. Ah ini berarti istrinya. Enggak mahram, berarti suaminya batal. Batal. Ya, batal wudhu. Kenapa? Gini aja, gampang. Perumpamaannya gini. Kalau dia pisah dengan bibi, misalnya diperumpamakan aja, bisa menikah nggak? Oh bisa, ya berarti gitu. Tapi kalau om asli pisah, nggak ada urusan, tetap aja nggak bisa menikah. Begitu. Ya, ini yang sering orang-orang bingung. Yang apa namanya, istri daripada bibinya sendiri. Kalau suami ya, kalau perempuan, suami daripada bibi atau suami dari bibi yang dari ibu juga. Ibu punya saudari, kakak atau adik perempuan nikah. Kita kan manggilnya om juga. Nah ini omnya gimana? Ini om palsu bukan asli. Maksudnya om gara-gara nikah sama bibi, bukan om memang keluarga, bukan pendatang biasanya. Aslinya kalau dia pisah, gampangnya gitu. Saya bingung nih, nggak ngerti nih mahram apa enggak nih sama dia. Gini aja, kalau dia pisah hubungan, nggak nikah dengan bibi saya atau dengan ya bibi, dia bisa menikah dengan saya nggak? Oh bisa, secara bisa aja. Oh ya berarti dia tidak ada hubungan mahram, gitu hubungannya. Satu lagi. Tadi kalau misalnya anaknya paman dan bibi, nah itu juga. bisa nikah. Pertanyaannya gini, bisa nikah nggak? Bisa. Nah, kalau bisa nikah berarti tidak ada hubungan mahram. Kita punya paman punya anak laki-laki, kan deket tuh, temen main, biasanya sepupunya. Nah ini gimana? Gampang pertanyaannya, bisa nikah nggak? Oh bisa aja nikah. Oh berarti nggak bisa, bukan hubungan mahram. Tapi sama bapaknya bisa nikah nggak? Oh nggak bisa, itu pamannya sendiri. Ayo udah, gampangnya begitu sebenarnya. Iya. Waalaikumsalam. Kalau kita kan sering mengaji nih, tetapi ketika suatu saat dia sering menyalahkan orang lain, dan dia nggak mau disalahkan, maka dia berbeda sama saya. Nah, bagaimana cara menyikapi kita menghadapi teman-teman yang begitu? Selalu dia ingin merasa benar sendiri. Bagaimana sikap kita menghadapi Iya, ini salah satu pertanyaan yang sifatnya apa ya, kayak solusi aja ya. Jadi bukan hukum. Namanya manusia, termasuk kebiasaan manusia kadang-kadang kalau dia udah mengerti dan memang sosok manusia itu, tabiat manusia biasanya suka menyalahkan, tidak mau makanya belajarlah untuk menerima ketika disalahkan. Belajar. Terus gimana? Saya punya teman sukanya nyalahin aja. Kitanya gimana? Kita kalau bisa ngasih tahu bahwa jangan suka cuma nyalahin, koreksi diri juga. Nah, tapi secara umum kalau kita disalahkan atau dikasih tahu, ya kita terima, alhamdulillah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Walaupun dia punya salah lebih banyak dari itu, nggak masalah. Ya, belajarlah untuk menerima, untuk disalahkan atau dikoreksi, belajar untuk menerima itu. Dan belajarlah juga untuk tidak sering menyalahkan orang lain. Ya, kok nyalain, salah. Koreksi diri dulu. Nah, tapi bagi orang yang terkena koreksi atau terkena itu omongan, hendaknya jangan ngebales. Nah, karena takutnya tergolong dari golongan orang yang sombong. Sombong itu siapa? Orang kalau dikasih tahu nggak mau. Gimana contohnya? Ente nih nggak begini gini salah. Kamu aja begini. Nah itu kan, itu kurang bagus. Jadi gimana dong? Padahal benar, itu kenyataan dia begitu. Bagusnya akhlaknya ya adalah ketika diterima, ya maaf Mbak, iya saya terima. Terima kasih sudah dinasehati. Udah gitu aja. Kayaknya berat. Saya juga pengen balas. Gitu, kesel. Nah, itu namanya melawan hawa nafsu. Itulah di saat seseorang perlu untuk melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu untuk berbicara, balas omongannya. Saya juga bisa balas, tapi dia tahan.
Nah, bagusnya saya terima aja udah diem. Nah itu berat, ya memang berat. Namanya juga akhlak yang mulia, masa nggak enteng? Ya memang berat. Tetapi perlu latihan untuk bisa begitu. Bagusnya orang yang dinasehati terima aja. Mau dianya yang kurang ajar, mau dia ngomongnya kasar, bahkan kalau dia bentak-bentak pun kita anggap ini nasihat untuk kita. Terima kasih. Bagusnya. Nah ini cara nasihat bagi orang yang dinasehati. Adapun yang menasehati baik-baik sama orang lain. Nasihati pelan-pelan. Koreksi diri dulu sebelum menasihati orang, atau ya sama-sama lah, jangan sampai kayak orang naik di atas gitu ya. Ngakui saya juga salah, cuman saya mau ngasih tahu aja nih sebagai kewajiban saya sebagai teman, sebagai ini, ngasih tahu yang salah, ngasih tahu ya begitu ya. Dua-duanya hendaknya memperbaiki keadaan biar semuanya jadi lebih baik. Wallahu a'lam. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء. الله يبارك لنا ولكم واحفظنا وإياكم واجعلنا وإياكم من جميع بإحسان لا عبيد امتحان. ويبارك لنا في هذه الليالي والأيام وارزقنا وإياكم كمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا رؤيته يقظة ومناما مع اللطف عافية والتمكين والكين السهالة والجمال على هذه النية وكن صالحة كما نوى سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.